Selamat datang di channel kami, tempat bagi para pecinta desain grafis. Pada video kali ini, kita akan membahas dasar-dasar desain grafis yang perlu Anda ketahui. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana para desainer grafis menciptakan karya yang menarik dan memukau? Desain grafis adalah seni dan proses menciptakan visual yang menarik dan berkomunikasi dengan pengguna. Desain grafis dapat ditemukan di mana-mana, dari logo perusahaan hingga iklan, majalah, situs web, dan banyak lagi. Akan tetapi seperti yang kita tahu pada umumnya, pengertian dari desain grafis itu sendiri adalah seni dan praktik menggabungkan elemen gambar, teks, digunakan untuk berkomunikasi, mempromosikan produk, layanan dan ide dan diaplikasikan di berbagai media. Sebagai orang awam yang baru mulai mempelajari tentang dunia desain, perlu kita ketahui 3 hal dasar dalam dunia desain. Pertama, tujuan. Kedua, elemen of design, dan yang terakhir, prinsip of design. Lalu apa tujuan desain itu? Yang pertama ada yang namanya unsur readability, yaitu unsur keterbacaan. Ini menyangkut bagaimana kita dalam memilih font yang tepat dan bagaimana kita mengatur tata letak font supaya audiens dapat mengerti. Kemudian yang kedua yaitu struktur, artinya kita mampu menentukan mana elemen dan bacaan yang harus di-highlight dan tidak. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu simple, artinya desain yang kita ciptakan tidak terkesan rame dan rusuh. Dan tujuan yang terakhir adalah memorable, artinya tujuan dari desain yang kita ciptakan adalah supaya desain kita tetap selalu diingat dan jadi memori di kepala audiens. Dengan itu kita mampu mengubah mindset orang-orang yang berpikir desain kok gitu. Wakakak. Prinsip dasar dari desain grafis selanjutnya adalah elemen of design, yang dapat kita katakan sebagai toolbox atau kotak alat dalam mendesain sesuatu. Yang pertama ada namanya typography atau bisa katakan tata letak, kemudian kecocokan font yang dipilih. Tentunya orang yang mengerti akan basic dasar grafis tentang typography ini sudah pastinya paham akan tata letak dan penggunaan font. Kemudian elemen yang kedua ada namanya image, yap gambar. Gambar merupakan elemen yang tergolong penting dalam desain, dia bisa berfungsi sebagai penarik perhatian, kemudian informasi apa yang ingin disampaikan dan juga bisa berfungsi mendeskripsikan apa yang terkandung di dalam sebuah desain. Elemen yang ketiga ada namanya warna. Warna juga sangat berpengaruh di dalam sebuah desain supaya pemberi kesan lebih segar dan menarik kepada desain yang dibuat. Gimana mau menarik perhatian audiens jika yang kita suguhkan di dalam sebuah desain ketika monoton seperti surat undangan rapat kerja DPR, wakakakaka. Dan yang terakhir yaitu space. Nah, ruang juga sangat berpengaruh terhadap desain yang kita buat. Terlalu pada desain juga terlihat tidak bagus, karena kita perlu memberikan tempat untuk bernafas kepada elemen yang kita taruh supaya terkesan simple dan elegan. Nah, ini yang terakhir yaitu dasar yang dianggap paling krusial dan paling penting dalam memahami desain, ya prinsip of design. Yang pertama yaitu kontras, yang bisa diartikan sebagai perbedaan properti antara dua elemen dalam satu komposisi. Rumusnya terang di atas gelap dan gelap di atas terang. Dengan itu bisa menciptakan warna yang kontras dalam sebuah desain. Kemudian yang kedua yaitu hierarki visual, yaitu bagaimana menunjukkan perhatian mana yang pertama ditujukan ke audiens sebagai ikon dari barang, makanan, merek yang kita promosikan di dalam sebuah desain. Kemudian warna bright dan mute. Kemudian ruang yang digunakan sebagai jeda dari satu visual ke visual lainnya. Dan yang terakhir yaitu balance. Nah, keseimbangan ini berfungsi mengatur simetris atau asimetris sebuah desain serta menciptakan harmoni di dalam sebuah desain. Nah, pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi paling sederhana dan sangat cocok untuk pemula seperti kita. Canva, di mana di dalam aplikasi ini sudah disediakan berbagai elemen yang sudah siap digunakan dan diaplikasikan di dalam desain yang kita buat. Tunggu apa lagi? Mari kita bahas tool-tool dasar dalam menggunakan Canva. Ini nih yang bikin menarik, bagi pemula seperti kita sudah disediakan fitur template secara gratis, tinggal kita pilih desain mana yang ingin kita gunakan dan kita kreasikan sesuai selera kita masing-masing. Kemudian di Canva sudah tersedia elemen-elemen dasar seperti segitiga, persegi, lingkaran, dan masih banyak lagi. Tapi tidak hanya itu loh, cukup kita ketikkan keyword elemen yang kita butuhkan maka akan muncul banyak sekali elemen-elemen yang berhubungan.
Di Canva kita juga bisa menemukan bingkai foto dengan mudahnya, cukup buka tool elemen kemudian di bagian bawah Anda akan menemukan berbagai macam bingkai foto, cara mengganti fotonya juga sangat mudah, cukup tap frame yang dipilih lalu tap menu ganti dan foto kamu siap diupload. Kemudian udah pada tahu nggak nih, kalau cara mendownload hasil desain di Canva supaya resolusinya lebih tinggi? Nih saya kasih tips, kalian pencet tombol download sebelah kanan, kemudian ganti file JPG menjadi cetak PDF, setelah itu download dalam bentuk PDF, jika sudah di-download, pergi ke Chrome atau Google lalu cari konversi PDF ke gambar, masukkan file dan PDF siap dikonversi menjadi gambar, tinggal klik download deh. Hasil desain siap dipamerkan, wakakak. Nih saya kasih tips sesuai pengalaman saya, awal mula kekreatifan gua muncul tentang desain, ya haha, pede banget, sekedar saran aja nih buat pemula seperti kita, nah mungkin itu saja video edukasinya, mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya hanyalah insan biasa yang ingin berbagi pengalaman, sampai jumpa di video selanjutnya Sobat Kreatif.cu.